Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan mega korupsi. Dugaannya negara itu dirugikan sekitar 1.000 triliun rupiah atas korupsi yang terjadi di PT Pertamina Patraniaga mulai tahun 2018 hingga 2023. Ini ada yang unik teman-teman. Kita akan bahas adalah keterangan dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang merupakan komisaris utama PT Pertamina tahun 2019 sampai 2024. Tapi ada juga kejadian yang sepertinya dejavu gitu loh. Kenapa? Karena di hari Kamis kemarin, tanggal 27 ya, Februari 2025, itu terjadi kebakaran di kilang Pertamina Cilacap. Yang ini ngebuat kita agak sedikit suuzon gitu dengan sistem orang Indonesia yang sudah terkenal dengan budaya korupsi dan juga kemunafikannya. Yang dikatakan oleh Ahok juga sama, demikian gitu. Apakah terjadinya kebakaran di Cilacap tersebut adalah indikasi untuk menghilangkan jejak barang bukti yang adanya dugaan gitu? Karena masyarakat sekarang curiga gitu, apakah Pertamax yang saat ini menjadi merek dagang dari RON 92 itu adalah hasil dari percampuran, blending antara Pertalite yang RON 90 dengan premium yang RON 88. Ini masih menjadi salah satu isu yang memang ngebuat kita khawatir untuk masyarakat di Indonesia. Tetapi memang yang disampaikan Ahok juga ada salah satu poin yang bisa ngebuat masyarakat cukup tenang. Apa? Misalnya begini, ada banyak mobil mewah sekarang ya di Jakarta termasuk yang dia pakai juga. Kalau memang semua Pertamax di Indonesia itu diduga adalah gabungan blending dari Pertalite dan juga premium, dia bilang bahwa mobil mewah saya pasti sudah rusak dan masih banyak orang lain yang punya mobil mewah juga karena spesifikasinya nggak cocok begitu. Ya mungkin aja didistribusikannya bukan di Jakarta, tapi mungkin di daerah-daerah yang jauh dari Jakarta. Apakah Cilacap adalah dugaan salah satunya, makanya kemudian dibakar seperti itu? Oke, kita bahas sekarang adalah poin berikutnya yang disampaikan oleh Ahok. Karena Ahok ini sempat disebut ya sama Kejaksaan Agung yang memungkinkan bahwa dirinya itu akan dilakukan pemeriksaan. Ini ada pro dan kontra. Ada yang menduga bahwa apakah akan ada kriminalisasi untuk Ahok, jangan-jangan dia akan disangkut pautkan ke dalam kasus ini, atau justru malah Ahok ini akan menjadi kayak whistleblower gitu, akan ngebuka semuanya. Bahkan salah satu poin yang disampaikan Ahok di sini bahwa dia itu katanya sering sekali memarahi Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga yang merupakan tokoh utama dari kasus mega korupsi di Pertamina ini teman-teman. Kenapa? Karena Rifa Siahaan itu ada beberapa kejadian yang dia sampaikan dalam wawancaranya begini. Saya dulu itu sering marahin dia, menegur dia, bahkan memaki dia. Silakan dicek aja di rekaman di Pertamina itu masih ada, katanya seperti itu. Saya pernah menegur dia, salah satunya adalah terkait begini. Saya minta Rifa Siahaan itu untuk tonight itu dihilangkan dari Pertamina. Dan saya minta adalah pengukur digital untuk di setiap kilang-kilangnya. Padahal simpel banget ya, hanya membuat seperti itu. Tapi yang dilakukan adalah begini. Malah si Rifa itu kerjasama dengan Telkom menghabiskan triliunan rupiah hanya untuk mengukur tangki, tapi tidak bisa membuat control room saya untuk ngecek tangkinya itu diisi berapa sebenarnya. Karena fungsinya kan untuk mengontrol ya, seorang komisaris itu kan berbeda dengan direktur. Kalau komisaris utama itu fungsinya hanya mengawasi, tidak ikut dalam pelaksana. Kalau menjadi dirut, direktur utama, itu adalah operasionalnya langsung, bisa melakukan pemecatan, pengangkatan, dan sebagainya. Makanya dikatakan di sini bahwa Ahok itu adalah kayak macan yang ompong gitu. Dia cuma bisa mengawasi doang. Itu adalah salah satu alibinya juga kenapa dia tidak bisa melakukan banyak hal, lebih banyak lagi di Pertamina pada saat dia menjabat. Cara saya ngecek banyak kencing dalam tanda kutip dari level atas sampai ke menengah adalah dengan memiliki kayak alat ukur digital tangki tersebut teman-teman. Padahal dulu waktu kita bahas ada salah satu modus ya level bawah gitu kan, terutama pada supir-supir yang mengangkut BBM, itu kan ada banyak dugaan temuan-temuannya seperti aku ceritakan di video sebelumnya. Mereka itu ngangkut ya satu tangki gitu kan ya. Nanti di tempat tertentu disedotin, diambil mungkin 10 liter atau 100 liter, nanti nggak ketahuan. Ternyata di level atasnya pun juga sama. Mereka yang levelnya pejabat pun juga melakukan pencurian dengan level yang jauh lebih besar. Dan Ahok itu juga sudah mengetahuinya, tapi dia juga butuh sistem bagaimana mengeceknya.
tangki digital itu juga bukan hal yang impossible karena kompetitor dari Pertamina pun juga sudah memilikinya begitu loh. Jadi kan aneh banget kenapa tidak bisa melakukan hal seperti itu. Salah satu poin yang disampaikan dari Ahok adalah begini, kalau masih nggak mau ganti dengan sistem e-katalog, menurut saya kasus ini tuh hanya cuma mau ganti pemain aja. Maksudnya gimana? Ganti pemain aja. Apakah Rifa Syahaan dan kawan-kawan ini ada kompetitor yang pengen menikmati puluhan bahkan ratusan hingga ribuan triliun rupiah karena mau ganti pemain aja kalau tidak menggunakan e-katalog? Coba kita dengarkan statement Ahok pada saat diwawancara di Narasi Newsroom, teman-teman. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai $2 sampai $4 per barrel. Per barrel. Nah, kalau yang paling berkuasa dapat $2 per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini, kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Cuma mau ganti pemain, ada yang mau makan itu uang. Karena memang gitu ya, kalau e-katalog itu kan sebenarnya gini teman-teman, aku lihat dari sejumlah sumber ya, ini kan pemberitaan yang misalnya jejak digitalnya di tahun 2023 nih dari CNBC. Bilangnya begini ya, Direktur Utama PT Pertamina Persero Nike Widiawati menjelaskan, e-katalog memiliki beberapa keunggulan antara lain transparansi dan proses pembelian lebih cepat serta kemudahan bagi vendor dalam menawarkan produknya sehingga diharapkan pembelian menjadi lebih kompetitif. Ya, logikanya gini lah, kalau dari minyak mentah gitu kan ya, ada yang menawarkan dari berbagai macam negara, itu kan kelihatan mana yang lebih murah. Jadi akan meminimalkan yang namanya adalah kayak korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Buat hal sesimpel itu aja masa di PT Pertamina yang salah satu perusahaan yang paling banyak menyerap orang-orang tenaga muda pinter-pinter dari universitas terbaik di Indonesia, tapi kok nggak bisa ya ngebuat sistem seperti itu? Menurut aku bukan nggak bisa, karena sistem yang transparan tersebut itu akan berefek kepada oknum-oknum pejabat seperti itu yang akan kehilangan nggak cuma 1 triliun, 2 triliun, tapi sampai ratusan triliun rupiah, teman-teman. Kalau dibuat sistemnya setransparan itu. Makanya Ahok itu bilang, kalau ini nggak menggunakan e-katalog yang udah dipersiapkan beberapa tahun terakhir, tetap aja ini cuma mau ganti pemain doang. Maksudnya pemainnya, apakah Ahok tahu sebenarnya di sini siapakah itu? Katalog itu LKPP orang kita, bos pemerintah. Harga ICP ditentukan oleh Menteri SDM. Harga ICP minyak mentah ditentukan oleh Menteri SDM. Ini juga aku yakin ya, dugaannya ini adalah korupsi yang sistematis, nggak mungkin cuma dari satu pihak atau dua pihak. Kalau ada satu pihak yang nggak kebagian uang tersebut, uang korupsi dugaannya, ya pasti akan bersuara begitu. Subholding kilangnya Pertamina itu kan kurang efisien sebetulnya. Harusnya kilang yang lebih modern, lebih murah. Jadi kalau saya mengatakan harga kilang Pertamina dipatokan e-katalog, karena udah dibeli dari subholding Patra Niaga, termasuk LPG, kan barang nggak cukup. Aftur segala macam. Selesai. Apa yang mau mafia? Dan Indonesia siap perang sama siapapun. Karena punya stok minyak bisa setahun. Nah, Padahal kan sesimpel itu ya. Cuma kebijakan yang sesimpel ini tidak akan mungkin terjadi kalau ada oknum-oknum pejabat yang dirugikan. Ahok bilang kalau kilangnya sudah yang sebegitu canggihnya lah, yang modern gitu. Aftur, bahan bakar untuk pesawat gitu yang jumlahnya pasti banyak begitu. Harusnya itu bisa menjadi salah satu hal yang simpel buat dilakukan. Gila ya Pertamina ini ya. Banyak sekali loh teman-temanku yang otaknya brilian-brilian bekerja di Pertamina. Bahkan juga orang-orang pinter yang kuliah dari luar negeri ke Indonesia pulang pun mereka mendapati apa ya, kayak jabatan-jabatan tinggi. Tapi kok kayaknya susah banget ya. Ini lebih ke masalah mental sih. Karena kayak Rifa Syahaan ini juga lulusannya juga universitas ternama di Indonesia. Terus juga lulusan dari luar negeri. Peranan dari Rifa Syahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga yang merupakan tokoh utama sampai saat ini kalau aku lihat dari 9 tersangka, fungsinya dia kan mengkondisikan dalam rapat untuk optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang, teman-teman. Sebenarnya modusnya tuh simple ya, yang dilakukan dari semua tersangka ini, baik yang dari pihak swasta ataupun juga dari Pertamina. Pertama ya tadi itulah, mencampur blending yang RON 90, kemudian juga dengan RON 88 untuk menghasilkan
yang Pertamax begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membatasi produksi minyak dalam negeri, minyak mentahnya, dengan segala macam tipu muslihatnya. Bisa dibilang kualitasnya nggak bagus, ada kendala A, B, C, dan D, agar mereka bisa impor minyak mentah dari luar negeri dengan harga yang sudah di markup, biar mereka dapat untung. Terus juga mereka melakukan upaya sedemikian rupa memanipulasi sistem pembayaran untuk pemerintah yang harusnya bisa dibayar dalam waktu setahun atau 2 tahun, mereka perpanjang agar lebih banyak untungnya juga. Dan masih banyak sistem-sistem lagi yang mereka buat sedemikian rupa teman-teman agar menguntungkan mereka. Terus pun Ahok bilang begini ya teman-teman ya, kalau dibilang bahwa selama dia menjabat sebagai komisaris utama dia tidak melakukan banyak hal, itu enggak. Misalnya pada saat dia mengundurkan diri sebagai komisaris utama, dia tahu kok ini adalah permainan lama dari penguasa yang tidak mau menyetop ini. Makanya saya tuh dikurung hanya sebagai komisaris utama, bukan sebagai direktur utama. Karena kalau di RUT itu kan bisa melakukan pemecatan, ikut campur dalam operasional. Kalau komisaris utama sifatnya hanya mengawasi aja. Tapi saya juga sudah melakukan kayak salah satu rapatnya ya, hasilnya di salah satu rapat terakhir disebutnya adalah RUPS RKAP. Dia mengatakan bahwa ada salah satu perjanjian untuk penghematan sekitar 46% di seluruh procurement yang itu sudah ditandatangani oleh semua pihak, dan itu bisa menghemat sekitar 65 miliar dolar dari Pertamina. Tapi nggak tahu nanti setelah saya sudah keluar dari Pertamina ini, apakah itu dilakukan atau tidak. Tapi yang aku bisa katakan begini, saya sekarang sudah punya catatan. Catatan-catatan ini, kalau sudah ganti rezim, aku nggak tahu rezimnya siapa yang dimaksud di sini, itu bisa banyak sekali memenjarakan banyak orang. Jadi untuk oknum BPK juga yang diduga terlibat dalam kasus ini, karena kasus ini pun juga nggak mungkin kalau tidak ada campur tangan dari pihak lain, karena di audit juga, auditornya nggak main-main, dari BPK ada, dari pihak eksternal pun ada. Jadi tidak mungkin kalau cuma dari satu pihak aja yang bermain dalam kasus ini. Dan yang dipastikan bahwa begini, kalau memang beneran dari Pak Prabowo mau membongkar kasus korupsi mafia di Pertamina ini, Ahok siap memberikan catatannya tersebut. Tapi siap-siap aja akan banyak orang yang masuk penjara. Maksudnya siapa yang masuk penjara ya? Oke, kemunafikan dan juga korupsi adalah masalah utama dari Indonesia kayaknya. Dan juga termasuk di Pertamina, itu adalah statement dari Ahok pada saat diwawancara Narasi Newsroom, teman-teman. Mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan wewenang. Nah, saya contoh gini, ini yang paling gampang kok. Kalau kita ngomong bicara soal impor tadi ya, Anda perhatikan nggak? Waktu pertama KSM baru masuk Pertamina, kilang terbakar. Kamu kira kilang yang dibakar? Nggak berani oknum bakar. Waktu saya pertama kali masuk Pertamina, kilang dibakar. Menurut Ahok, itu bukan kilang yang dibakar, tapi hanya penampungan di bagian luarnya aja. Karena kalau kilang yang dibakar, nggak berani, itu adalah sumber uang mereka, para mafia. Makanya kan ini kok patternnya sama ya dengan kejadian di Cilacap di hari Kamis lalu, kok terbakar juga. Apakah itu indikasinya untuk menghilangkan barang bukti pada saat mau dicek apakah benar Pertamax itu adalah gabungan antara Pertalite yang RON 90 dan juga yang RON 88, makanya dibakar seperti itu. Makanya kita, masyarakat juga begitu aneh ya dengan pejabat-pejabat kita yang sudah mendapatkan gaji puluhan miliar loh. Antara 22 miliar sampai 36 miliar per tahun loh di Pertamina. Tapi masih korupsi begitu aja. Masya Allah. Padahal kalau kita lihat ya, pedagang-pedagang eceran aku lihat itu di berita, mereka pedagang eceran di pinggir jalan jualan bensin diambilin sama Satpol PP karena nggak boleh jualan, padahal cuma dapat untung berapa sih dari 1 liter karena jaraknya jauh, nggak ada pom bensin yang merata. Tapi mereka yang maling uang negara sampai hampir 1.000 triliun, kayaknya masih dihormati begitu aja. Masya Allah gitu kan ya. Mudah-mudahan ini Pak Ahok catatannya bisa diberikan ke Pak Prabowo
dan beneran gitu ini menjadi momentum untuk benar-benar membersihkan gitu ya, di Pertamina. Karena itu uang rakyat teman-teman, sebagian RAPBN kita, anggaran pendapatan belanja negara yang sebagian besar dari pajak, itu kan untuk dijadikan subsidi BBM, dan itu dari pajak, dan subsidinya nggak sampai ke masyarakat, tapi malah dikorupsi itu sama oknum-oknum pejabat tersebut. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.